Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiani Halimatu Sandia dari Departemen Kimia IPS dengan NRT 542310553. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu spektrometri massa. Mass spektrometri atau lebih dikenal MS adalah salah satu teknik analisis yang bergantung pada pembentukan ion fase gas untuk mengidentifikasi senyawa kimia berdasarkan rasio massa terhadap muatan. Nah, dalam grafik instrumen MS, itu koordinat X menunjukkan nilai MZ, sedangkan simbol Y menunjukkan jumlah ion total. Nah, MS itu ditemukan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1913, kemudian dipasarkan untuk analisis minyak bumi pada tahun 1940, kemudian mengalami perkembangan-perkembangan, salah satunya yaitu dengan digabungkan dengan gas kromatografi pada tahun 1952. Kemudian kita masuk ke proses ionisasi. Jadi ionisasi pada mass spektrometer adalah proses mengubah molekul netral menjadi ion bermuatan untuk diteruskan dan dianalisis oleh detektor. Nah, jenis-jenis ionisasi itu ada banyak. Yang pertama adalah electrospray ionization atau ESI, matrix assisted laser desorption ionization atau MALDI. Kemudian ada chemical ionization, disorpsi plasma, fast atom, bombardment. Dan yang terakhir adalah liquid secondary ion mass spectrometry. Nah, di sini ada tabel dari ke-6 proses ionisasi tersebut. Namun pada video kali ini kita akan lebih fokus ke electrospray ionization dan matrix assisted laser desorption ionisasi atau AI. Nah, yang pertama ada electrospray ionization atau ESI. Nah, ESI ini dikembangkan sejak akhir 1960-an dan dioptimalkan pada awal tahun 1980. Teknik ini digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif senyawa anorganik yang tidak menguap, yang tidak mudah menguap, serta biomolekul kompleks. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat prinsip kerja ESI, yaitu yang pertama itu sampel dilarutkan dalam pelarut terlebih dahulu, pelarut polar, kemudian disemprotkan melalui jarum dengan tegangan tinggi yang akan menghasilkan tetesan bermuatan yang akan menguap dengan bantuan gas netral. Kemudian ada matrix assisted laser desorption atau disingkat MALDI adalah teknik ionisasi yang digunakan dalam analisis protein, penelitian proteomik, dan sering juga dikombinasikan dengan ESI. Selain protein, MALDI juga digunakan untuk analisis DNA, lipid, dan glikokonjugasi. Adapun prinsip kerja dari MALDI itu sendiri dapat kita lihat di gambar ini. Jadi sampel itu akan dikristalisasi ke dalam matriks yang sesuai. Nah, komponen campuran akan dibawa ke fase gas melalui laser. Biasanya panjang gelombangnya sekitar 337 nanometer yang mengenai kristal menyebabkan penyerapan energi laser oleh matriks dan dilanjutkan dan selanjutnya akan terjadi desorpsi dalam sampel. Nah, adapun sendiri perbedaan dari ESI dan MALDI ini, yaitu yang pertama,
Fe menggunakan sampel terlarut, sedangkan MALDI itu menggunakan fase padat atau matriks itu sendiri kan. Kemudian yang kedua adalah Fe lebih unggul dalam kuantifikasi ketika dikombinasikan dengan kromatografi cair, sedangkan MALDI lebih tahan terhadap kontaminan seperti garam maupun deterjen. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaannya adalah Fe menghasilkan ion bermuatan ganda, memungkinkan deteksi biomolekuler besar pada nilai NZ yang lebih rendah. Sedangkan MALDI cenderung menghasilkan ion bermuatan tunggal yang berguna untuk mengidentifikasi ion molekuler seperti protein, karbohidrat, dan lipid. Yaitu ada mass analyzer atau penganalisis massa yang berfungsi untuk memisahkan ion berdasarkan rasio massa terhadap muatan dalam spektrometer massa. Ada 4 mass analyzer yang digunakan saat ini, yaitu seperti quadrupole ion trap, time of flight, dan pengembangan terbaru seperti hibrida COF yang menggabungkan keunggulan quadrupole dalam seleksi ion dengan COF untuk analisis yang resolusinya lebih tinggi. Quadrupole seperti yang kita lihat pada gambar ini terdiri dari 4 batang listrik paralel yang diberi tegangan DC dan frekuensi radio RF. Ion yang terbentuk di ruang ionisasi mengalami osilasi kompleks saat melewati quadrupole, dan hanya ion dengan rentang NZ tertentu yang dapat mencapai detektor, sementara ion lain bertabrakan dengan bata. Ini ada gambarnya. Sedangkan keunggulan dari quadrupole sendiri adalah biayanya rendah, ukurannya kecil, kokoh, dan mudah untuk perawatannya. Sedangkan kelemahannya adalah rentang massa yang terbatas, yaitu sekitar kurang dari 4.000. COF adalah metode pemisahan ion yang bergantung pada pergerakan bebas ion dalam tabung sepanjang 1-2 meter sebelum mencapai detektor. Ion dengan massa yang lebih kecil akan mencapai detektor lebih cepat dibandingkan ion dengan massa yang lebih besar. Keunggulan dari COF ini sendiri yaitu kemampuannya untuk mendeteksi rentang massa yang sangat tinggi, karena semua ion dapat mencapai detektor. Sedangkan kelemahannya ada pada perbedaan energi kinetik antara ion dapat mengurangi resolusi. Selanjutnya adalah gabungan dari quadrupole dengan time of flight. Jadi penggabungan ini bertujuan untuk meningkatkan resolusi, akurasi massa, dan sensitivitas hingga 100 kali. Instrumen ini bisa digabungkan dengan Fe maupun MALDI. Seperti yang kita lihat pada gambar, C1 di sini merupakan quadrupole pemisah ion dalam metode MS. Kemudian C2 dan C0 ini adalah quadrupole sebagai pemfokus ion dan sel tumbukan untuk fragmentasi PID. Kemudian di sini ada TOF untuk penganalisis utama dengan efisiensi tinggi. Nah, walaupun keunggulan dari gabungan ini tuh resolusinya tinggi, akurasi massa yang sangat baik, dan kemampuan analisis struktural yang lebih mendetail. Sedangkan kelemahannya untuk studi kuantitatif dan pemindahan ion prekursor
Ini lebih quadrupole, triple quadrupole ini lebih disukai daripada Gemini. Terakhir yaitu ada tandem mass spectrometry (MS). Tandem MS ini adalah teknik dalam spektrometri massa yang menggunakan dua atau lebih tahapan analisis massa untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang struktur dan komposisi suatu molekul. Nah, prinsip kerjanya yaitu ion prekursor dari massa analyzer pertama akan ditumbuhkan dengan gas inert untuk menghasilkan fragmen ion yang kemudian akan dianalisis strukturnya pada massa analyzer yang kedua. Proses tumbukan ini disebut juga sebagai CID atau collision induced dissociation. Nah, ini bisa kita lihat dari gambar ini. Jadi ini adalah yang pertama ini pada massa analyzer yang pertama, kemudian dissociation, tumbukan, terjadi tumbukan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari video ini adalah spektrometri massa merupakan salah satu teknik analisis yang selalu terus berkembang untuk analisis sampel biologi seperti protein, DNA, lipid, maupun struktur-struktur lain yang memiliki range massa yang lebih luas dan dikombinasikan dengan teknik ionisasi analisis massa untuk mengoptimalkan hasil analisis. Baik, itu tadi adalah penjelasan saya tentang instrumen mass spektrometri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.